Halo, Agnes ada di sana? Sudah dimulai, Bu. Ya, sudah dimulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Teman-teman, hari ini kita pertemuan ke-22 dan merupakan kegiatan kebinekaan terakhir ya dalam kelas modul Nusantara 9 Universitas Jember. Nah, jadi hari ini kegiatan kita berkaitan dengan alat musik ya, atau Jember itu punya musik tradisional yaitu musik patrol. Di dalam deskripsi yang ada di Spada ya, Butia sudah menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih alat musik patrol itu. Jadi alat musik patrol itu identik dengan alat musik pukul, terutama kentongan. Dan pada hari Minggu kemarin jam 6:30 malam di Gedung Sutarjo Universitas Jember itu juga ada deklarasi terkait dengan perkumpulan musik patrol se-Kabupaten Jember. Nah, kebetulan Butia juga diundang saat itu. Nah, hari ini kita akan mendatangkan salah satu mahasiswa yang dia itu juga aktif di kegiatan musik patrol. Jadi dia itu terhimpun dalam dalam salah satu grup musik patrol yang eksis sampai hari ini. Jadi beliau bernama Fauzan Isfanda. Nah, jadi ini adalah salah satu potret mahasiswa yang bisa mengembangkan soft skill-nya di bidang UKM kesenian. Nah, jadi rutin memang biasanya setiap hari Sabtu malam Minggu itu entah 2 minggu sekali atau berapa saya nggak paham jadwalnya, tapi kelompok musik patrolnya itu selalu melakukan kegiatan pertunjukan, intinya seperti itu. Nah, hari ini juga nanti saya berharap teman-teman semua yang ada di sini bisa saling bertukar atau kita sharing ya terkait dengan di Kupang itu misalnya di tempatnya Yosti Tanio itu ada alat musik apa yang khas dengan sana. Terus Martin dari Mamuju Makassar itu nanti mempunyai alat musik apa, Riman Kasim juga, Yuni Adela dari Padang, dan Agnes Monica dari Riau, serta teman-teman yang lain itu ada alat musik apa, nanti kita akan sharingkan di sini. Jadi intinya adalah di modul Nusantara bagaimana kita bisa saling sharing ya, atau menambah wawasan kita lah terkait dengan keberagaman. Nah, dengan begitu nanti kita akan bisa meningkatkan pemahaman terhadap pluralistik sehingga toleransi kita juga akan meningkat. Nah, itu. Nah, oke teman-teman, mungkin sebelum Fauzan masuk ya, Kakak Fauzan masuk karena memang saya minta masuk jam 18.20-an ya, biar nunggu teman-teman siap dulu. Nah, alangkah lebih baiknya kalau kita, ini Mas Fauzan Isfanda sudah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fauzan. Oh, masih connecting ya. Assalamualaikum Mas Fauzan. Waalaikumsalam. Nah, gimana kabarnya Mas Fauzan hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, ini sudah on cam. Nah, ini di di markasnya musik patrol ya, Mas ya, yang ada di Gebang itu. Ya, saya ada di sekretariat ini, Bu. Oh, di sekretariat kebetulan ya. Jadi begini Mas Fauzan, ini teman-teman dari modul Nusantara dan memang didesain untuk nggak ada yang dari Jawa, Mas. Ini semuanya dari luar Jawa semua. Nah, saya meminta Mas Fauzan di sini selaku salah satu pegiat musik patrol ya, yang ada di Kabupaten Jember, bagaimana kita bisa memperkenalkan alat musik khas tradisionalnya Jember kepada mahasiswa se-Nusantara. Nah, nanti Mas Fauzan juga dengan teman-teman yang ada di sana, itu juga bisa saling bertukar. Misalnya Mas Riman dari Gorontalo itu ada
ada alat musik apa, Mbak Yuni Adela dari Padang itu ada apa. Intinya kita saling sharing gitu Mas Fauzan. Ya, Oke. Waktu dan tempat langsung saya kasihkan ke Mas Fauzan ya untuk langsung ini Bu. Loh, langsung mau perkenalan dulu nggak apa-apa. Jadi share screen sendiri ya. Oke. Ya, diputarkan videonya juga nggak apa-apa lah. Itu ada banyak itu pegiat alat musik kontrol. Assalamualaikum Bapak-bapak. Oh, enggak ada. Ini masih muda-muda. Oh, masih muda-muda. Berarti ini kita dipanggil kakak semua ya. Iya, Sorry, ini sorry, kebetulan kebetulan Hmm? ini kami baru saja deklarasi kan Oh, untuk deklarasi kentongan yang ada di ya Sutarjo benar. kemarin, ya. Ya benar. Jadi itu kebetulan itu. Jadi ya ini sekretariatnya gitu. Sekretariatnya. Oke, silakan waktu dan tempat saya berikan kepada Mas Fauzan Isfanda untuk bisa berbagi lah istilahnya ya, kita saling sharing apa sih apa namanya alat musik yang ada di daerah kita masing-masing. Ini sebenarnya mahasiswanya jumlahnya 20 Mas. Tapi terkadang kalau di luar Jawa itu kita aja yang di Jawa itu kadang susah sinyal ya, apalagi mereka-mereka yang ada di luar Jawa, tapi ini luar biasa insya Allah apa namanya semangatnya untuk bisa mengikuti kelas modul Nusantara. Oke, saya serahkan waktu dan tempatnya kepada Mas Fauzan Isfanda. Terima kasih. Baik. Apa share screen saya sudah muncul? Sudah Mas, bisa. Saya. Bisa Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik. Sebelum dimulai, mungkin langsung saja ya saya ya. Saya tidak tahu harus bagaimana gitu. Saya kemarin langsung dihubungi Bu Tias untuk mengisi modul Nusantara ini, khususnya di wilayah Jember ini punya kesenian namanya kesenian musik kentongan. Kalau Bu Tias masih menyebutnya kesenian musik patrol. Patrol ya. Iya, patrol. Tapi teman-teman umum itu sekarang bersepakat ingin membangun pemahaman baru bahwa kesenian ini adalah kesenian kentongan. Jadi seperti itu. Nanti kita bahas dalam diskusi kenapa kemudian kita memakai kentongan. Nah, di dalam presentasi malam hari ini saya akan mempresentasikan apa dan seperti apa musik kentongan itu. Musik khas Jember ini seperti apa sih? Jadi seperti itu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fauzan Isfanda. Saya mahasiswa Universitas Jember kebetulan dan pengurus AKOR, Asosiasi Kentongan Jember. Saya sebagai sekretaris di AKOR sendiri. Nah, di sini saya juga ditemani langsung oleh teman saya. Kebetulan saya ini sebenarnya bukan seorang player. Kalau di sini menyebutnya player atau pemain kentongan. Tapi saya itu ya hanya pegiat saja. Ya istilahnya ya. Kebetulan juga skripsi saya membahas terkait dengan perkembangan kentongan. Jadi saya berkecimpungnya di hal-hal yang berhubungan dengan kentongan. Di sini saya ditemani oleh kebetulan player juga, pemain juga, namanya Mas Odi. Perkenalan dulu Mas. Sini kan Mas. Ayo Mas, nah biar kelihatan, biar kenal dengan teman-teman di Nusantara Mas. Nanti bisa berbagi siapa tahu. Saya memperkenalkan, saya Odi, player dari Kentongan Jember Putra yang dinaungi dengan AKOR. Seperti itu. Jadi langsung saya ini dengan playernya. Biar nanti lebih jauh lagi, lebih luas lagi pemahaman terkait dengan kentongan itu sendiri. Langsung saja ya, di modul Nusantara ini saya akan membahas beberapa topik, ya kan?
ada beberapa topik di sini. Yang pertama, ya penekanan sudah introduction. Yang kedua adalah latar belakang. Bagaimana latar belakang kentongan ini menjadi kesenian yang kemudian muncul di Jember. Jadi seperti itu. Itu ada latar belakangnya. Yang itu saya sendiri bahas di penelitian saya. Yang kedua, urgensi kesenian kentongan sebagai subjek yang patut dilestarikan sebagai bentuk kebudayaan daerah. Itu nanti ada deskripsi kesenian kentongan ini sebagai aset kebudayaan Jember. Yang keempat, ada sejarah berisi ringkasan alur sejarah kesenian kentongan secara ringkas, nanti dijelaskan oleh pelaku sendiri gitu kan. Yang nantinya yang kelima ini ada pengenalan dan pendalaman, yaitu berisi penjabaran nama-nama alat musik kentongan. Nanti saya ajak teman-teman melihat bagaimana bentuk kentongan dan bagaimana suara-suara kentongan itu sendiri. Jadi seperti itu, langsung nanti via Zoom. Praktek langsung ya Mas Fauzan ya? ya? Iya, benar. Nah, itu yang memang harus kita lakukan. Ya. Misalnya ini kelasnya luring ya, saya ajak ke akor sana sekretariatnya. Tapi karena daring ya berarti kita harus nge-zoom aja gitu ya. Iya, benar. Ya. Kalau boleh tahu Mas Fauzan ini dari prodi apa Mas? Kok saya pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah, oke. Oke, luar biasa. Yang terakhir ada penutup. Ya, itu. Oke, langsung saja mungkin ke latar belakang. Jadi ini berkaitan langsung dengan bagaimana kemudian kesenian musik paroni, kenapa kesenian musik kentongan ini kenapa bisa jadi kesenian masyarakat Jember. Ini perlu diulas karena hal ini kemudian menjadi dasar bagaimana teman-teman bisa memahami nanti kenapa kemudian kentongan ini kesenian ini bentuknya seperti ini, kentongan ini kesenian ini seperti ini bentuknya, cara memainkannya, komposisinya, ciri-cirinya dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa faktor. Ada 4 faktor terutama. Yang pertama adalah Jember sebagai wilayah. Nah, berdasarkan tulisan Pak Triyono ini, dia membahas soal Jember, bagaimana Jember itu, dia menggambarkan bahwa menunjukkan bahwa Kabupaten Jember itu merupakan kota bentukan imigran yang sengaja dimunculkan keberadaannya bukan ada karena hasil dari pertumbuhan sebuah peninggalan kerajaan. Jadi Jember ini sebagai sebuah distrik pada waktu itu yang berusaha memang dengan sengaja dibentuk. Yang istilahnya tidak ada peradaban di Jember. Peradabannya ya hanya peradaban kehidupan biasa saja. Bukan peradaban peninggalan-peninggalan kerajaan dan sebagainya. Yang kemudian Jember pada waktu itu dibentuk lalu mendatangkan orang-orang dari Besuki, dari Madura. Yang notabene orang-orang itu bekerja sebagai seorang petani tembakau. Nah, yang kedua ini ada penduduk Jember. Nah, di sini ada 2. Penduduk Jember itu ada 2. Entitas yang paling besar, yaitu ada etnis, maksud saya etnis Jawa dan etnis Madura. Masyarakat Madura ini berada di wilayah utara, Pakusari, Arjasa, Mayang, Jelebuk, Sukowono, Kalisar, Lidoombo, Sumber Jambe, dan berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Madura dalam kesehariannya. Jadi orang-orang ini 2 etnis ini kemudian terpisah gitu loh. Etnis Madura itu lebih banyak ke daerah utara yang daerahnya daerah dataran tinggi, yang kemudian daerah wilayah selatan, wilayah pesisir, wilayah agraris, wilayah dataran rendah itu kebanyakan itu dihuni oleh etnis Jawa, di mana praktik kehidupan kesehariannya menggunakan budaya Jawa, baik dari segi bahasa, kesenian, ataupun adat istiadat. Wilayah-wilayah tersebut meliputi ya Semboro, Umbulsari, Jombang, Ngencong, Gumukmas, Puger, Balung, Wuluhan, dan Ambulu. Nanti teman-teman kalau datang ke Jember, kita bisa bisa jalan-jalan lah, gitu, menyusuri wilayah-wilayah ini. Nah, habis itu faktor yang ketiga itu problem kebudayaan. Setelah wilayah Jember ini dibentuk, kemudian penduduknya didatangkan, ini ada problem kebudayaan nih. Problem kebudayaan ini menyangkut apa? Menyangkut tentang dan berkaitan dengan identitas kultural gitu. Identitas kultural.
yang dimana identitas kultural itu sendiri sebuah kebutuhan dari masyarakat, sebuah dari sebuah masyarakat itu untuk menghadapi kehidupan ke depan gitu. Karena kemudian identitas kultural itu memberikan semangat dan memberikan motivasi bagaimana kehidupan ini nanti dijalankan, bagaimana kehidupan ini nanti ditempuh dan sebagainya. Yang kemudian ketika muncul problem kebudayaan ini, akhir dari problem ini adalah muncul inisiatif dari masyarakat Jember itu sendiri yang terdiri dari 2 etnis besar tadi, masyarakat Madura dan Jawa. Yang kemudian mereka itu istilahnya pecah pemikiran, menginginkan kita harus punya, dan mereka bersepakat bahwa kita harus punya satu identitas kultural yang itu bisa dinikmati, bisa dijangkau oleh seluruh masyarakat, yang bisa mewakili kita sebagai masyarakat Jember. Ya, muncullah kesenian musik kentongan tadi itu, atau musik patrol disebutnya. Berkembang mengikuti, nah kemudian kesenian patrol ini berkembang mengikuti selera dan kebutuhan masyarakat, dan mengikuti perkembangan zaman ke arah modernitas. Dilihat dari bentuk musik patrol merupakan bentuk dari seni musik yang memakai peralatan yang bersifat perkusif. Nanti dibahas di slide pembahasannya Mas Odi. Nah, yang ketiga, di sini ada urgensi kesenian kentongan sebagai subjek yang patut dilestarikan sebagai bentuk kebudayaan daerah. Nah, di sini ada 2 poin yang menjadi penting kemudian, bahwa kesenian musik kentongan diusung karena kesenian ini merupakan hasil kebudayaan masyarakat Jember asli yang dicirikan dengan karakteristik khas Jember. Di sini penjabarannya, musik patrol Jember memiliki kekhasan sendiri dibanding dengan musik patrol yang berkembang di daerah lain. Perbedaan tersebut ditunjukkan dengan adanya teknik pukulan yang sangat variatif, pola ritmik yang sangat kompleks antar instrumen kentongan, kemampuan beradaptasi dengan berbagai jenis musik maupun alat musik apapun, serta sistem regenerasi yang masih sangat terjaga hingga hari ini. Daerah lain yang memiliki musik patrol, teknik permainannya yang pola ritmiknya tidak sekompleks patrol Jember. Nah, selain itu, perbedaan kesenian patrol ini yang kemudian orang-orang masih pahami, kesenian patrol, itu ada di segi alat musik. Jadi alat musik kentongan Jember itu berbeda dengan alat musik kesenian patrol di daerah-daerah lain, khususnya di paling dekat ya, Banyuwangi. Mungkin kalau di Bondowoso sama Situbondo, Bondowoso sama Lumajang sama, Bondowoso Lumajang sama, tapi komposisinya yang berbeda, Jadi kita itu memakai alat musik ini, memakai bilah kayu gelondong, yaitu memakai bahan baku kayu nangka yang dilubangi lalu dikasih per, sehingga mengeluarkan resonansi bunyi yang berbeda-beda antara alat musik satu dengan yang lain. Ketika dimainkan, ada pola ritmik yang terbangun di situ. Nah, itu keunikannya. Nah, kemudian dari tadi saya berusaha membicarakan soal alat musik ini, keseniannya sebagai kesenian kentongan. Kemudian kita berusaha membangun identitas kultural itu, membangun lagi identitas kultural itu agar apa? Agar ada pembeda, bahwa kesenian musik patrol itu kemudian menjamur, pemahaman ini menjamur di wilayah Jawa Timur. Mungkin bisa di searching ya, dicari ataupun diteliti lagi bahwa di wilayah Jawa Timur ini, semua wilayah di wilayah Jawa Timur ini pasti punya kesenian patrol, Nah, hal itu yang kemudian tidak ada sekat bahwa ada perbedaan terhadap kesenian ini. Makanya kita berusaha hadir dan menghadirkan kesenian ini menjadi satu bentuk kesenian dengan nama yang lama sebenarnya ini, tapi kemudian dipahami dan dikenal tuh patrol. Awalnya itu ya musik kentongan. Makanya kesenian kita adalah kesenian kentongan. Nah, yang kedua, ini saya ngambil kutipan bahwa sebagai satu masyarakat tradisi hendaknya memiliki kebudayaan lokal dan lokal jenius.
yang saya utarakan tadi, bahwa satu masyarakat tradisi itu harus memiliki kesadaran lokalitas atau lokal jenius. Untuk apa? Untuk membangun peradabannya, untuk membangun bagaimana ritus kehidupannya itu terjalani dengan baik ke depan, agar punya motivasi, agar punya kekuatan istilahnya ya, kekuatan kepercayaan diri menghadapi perkembangan peradaban dan perkembangan zaman ini. Nah, satu masyarakat itu perlu adanya dan punya identitas tadi itu. Makanya Jember identitasnya adalah kemudian kesenian kentongan ini. Nah, hal ini menjadi satu hal yang berusaha dan harus tetap dipertahankan dan menjadi hal yang tetap harus dilestarikan. Jadi seperti itu. Nah, ngomongin sejarah bisa langsung ke Mas Odi nih. Aduh, ternyata salah. Mas, mohon izin, wajahnya nggak kelihatan kalau Ya. pakai background. Ya. Kelihatan, Mas? Oh, kok pakai background ya? Bentar ya, Bu. Ya, siap. Sudah nggih? Udah, nah kalau gitu itu kelihatan. Kalau tadi itu berem, kelihatan orangnya. Oke. Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Ya, saya di sini akan menjelaskan sejarah musik patral atau kentongan Jember. Pada tahun 1971, musik kentongan pertama digunakan untuk merpati ataupun untuk ronda. Karakteristik suara yang dihasilkan oleh alat musik ini awalnya monoton, satu nada. Kemudian pada tahun 1983, alat musik kentongan yang dibuat oleh Bapak Sutaji yang kemudian berkembang menghasilkan suara yang beragam, indah, dan memberikan sonasi suara yang lebih enak didengar. Mungkin ini nanti saya pancing dulu ya. Tolong ceritakan terkait dengan kesenian ini sebagai seni pertunjukan yang awalnya digendong dan seperti itu. Untuk dulu ya tahun 1980-an alat musik kentongan sendiri dibuat ronda dan alatnya pun beragam-ragam. Yang paling besar kita gendong dengan dulu tuh kalau kata nenek saya pakai sarung digendongnya, terus yang kecil-kecil dulu kita pegang untuk keliling kampung, dan untuk suaranya sendiri pun cuman ada tek-tek gitu aja, dan pukulannya yang sekarang beragam bisa pakai karet, yang kalau dulu tuh hanya pakai bambu yang dipotong-potong jadi dua, pukulannya seperti itu. Dan untuk yang sekarang sendiri musik kentongan Jember, kita kalau keliling-keliling ke kampung-kampung sekarang kita bisa pakai kereta, dan itu sekarang dibuat festival ya Mas ya? Ya. Dibuat festival tahunan di Jember mulai tahun 2001. Bisa lanjut ya mungkin. Oke, ini. Untuk alat-alatnya sendiri sekarang ada depan bumbuannya. Depan ya.
ada 8. Yang pertama bumbuan, yang kedua lanangan, ketiga geluduran, yang keempat kleter, 5 ting tung ting, 6 selingan, 7 tamborin, dan 8 seruling. Untuk bumbuan sendiri, untuk di musik modern itu bass, dan lanangan itu seperti cello, dan geluduran sendiri itu remo, dan kleter itu seperti snare drum, dan tingtung sendiri di musik modern seperti gobel aja, gobel Apa ya? tuk tuk gobel ya. Oh ya, gobel. Nah. Kalau di drum itu? Dan untuk tamborin ya tetap, dan seruling sendiri sekarang dibuat melodi untuk patrol sendiri. Jadi kita bisa membawakan musik dan lagu apapun yang diiringi melodi seruling. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi untuk selanjutnya ini Bu Tias, ini kok mau tanya ya. Ini untuk linknya kok error ya. Masa error, Mas? Jadi nggak bisa. Saya mau mengenalkan secara langsung terkait dengan apa itu namanya, alat-alat musik tadi. Ya, terus? Kalau pakai HP enak sebenarnya. Nah, ini Mungkin maksudnya Mas langsung saja. Fauzan. Maksudnya Mas Fauzan ini mau pakai video atau bagaimana? Iya, daripada saya bawa laptop. Tapi bisa kok. Mungkin langsung saja. Saya bawa aja biar teman-teman juga nggak penasaran. Bagaimana sih alat musik bentuknya? Gitu Nah, aja nggih. Ya, gitu aja. Tapi linknya ini nggak error kok, Mas. Bisa kok sebenarnya. Bisa ya, Bu ya, sebenarnya ya. Ya. Link Zoom kan yang dimaksud? Iya. Ya. Nah, buktinya Mas Fauzan bisa masuk sama teman-teman. Kalau error nggak bisa masuk. Masuk pakai HP saya ini yang nggak bisa. Gitu. Kok bisa ya? Coba dikirim ulang ya. Saya kirim ulang link Zoom-nya ke Mas Fauzan atau di linknya yang tersedia. Sebentar. Kalau videonya di YouTube nggak ada ya, Mas ya? Biar lebih ada, saya putarkan bentar lagi biar lebih relate aja, Bu. Iya, sebentar. Oke. Atau mungkin di situ ada yang apa namanya, alat-alat musiknya langsung dimainkan aja, dipraktekkan gitu lebih enak sebenarnya. Ya, sebentar. Bentar ya. Ada kok ini linknya bisa. Tadi sempat error memang karena Zoom-nya UNED hari ini juga lumayan rewel. Iya. Ya, bener ya, berarti nggak hanya saya. Ini saya kirim di kolom chatnya. Silakan, Mas. Oke, mungkin langsung aja. Mas Eko, minta tolong memainkan alat musiknya. Nah, gitu. Lebih really ya, kayak kita di JFC. Lebih really gitu. Ya, kayak Gimana kita ini? di JFC dulu itu langsung, oh ini pakainya ini. Nah, gitu lebih enak. Itu ini. Jadi ini saya bawa laptop ini ke gini sini ya. Jadi ini alat musik ini namanya mbuk-mbukan ini. Ini yang namanya mbuk-mbukan. Digeser dulu, Mas Eko. Nah, ini namanya mbuk-mbukan. Mungkin bisa Atau dimainkan, gini, Mas. Share screen-nya itu bisa di-close dulu, jadi nanti lebih besar. Gitu maksud saya. Nah, gitu ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini biasanya mainnya gimana? Nah, seperti itu, Bu. Itu namanya mbuk-mbukan. Mbuk-mbukan. Yang kedua namanya geluduran. Ada namanya geluduran. Geluduran itu biasanya kalau di apa itu namanya?
Dia apa ya? Marching band ya? Rokol atau trio. Di marching band itu biasanya disebut trio. Cara mainnya, Mas? Nah, itu. Yang selanjutnya ada namanya lanangan. Namanya lanangan di sini. Ini namanya lanangan. Lanangan ini apa? Semacam apa, Mas? Lanangan ini seperti kontra atau selo. Kalau di keroncong itu ini capnya. Jadi yang nyelingin bumbuan itu tadi. Bumbuan itu. Mas Fauzan, mohon maaf, mungkin backgroundnya bisa ditutup aja ya, soalnya blur hasilnya itu. Ini background di Zoom-nya, Bu. Iya, kayaknya ini background zoom-nya sampean ini. Wih, itu. Nah, saya kok, soalnya saya juga ini, Bu, agak gaptek juga, Bu. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa sudah. Oke. Nah, sudah oke kalau gitu. Oke. Ya, seperti itu. Istilahnya apa tadi? Cak yang menyelingi atau gimana? Selingan apa ya istilahnya? Yang nimpali, Nah, yang yang nimpali bumbuan tadi. Selanjutnya ini ada kleter. Nah, kleter. Kleter ini kalau di sini snare drum. beda. Jadi alat pukulnya beda. Kalau tadi itu alat pukulnya itu ada karetnya, ya, ada karetnya. Kalau ini apa namanya? Pure bambu. Pure bambu. Jadi seperti itu. Agar menghasilkan suara yang nyaring ya. Nah, itu. Ada namanya tiktuk. Ini ada namanya tiktuk nih. Ini alat musiknya ada 2, tiktuk. Apa namanya? Tingtung ting ya? Iya, tiktuk. Ini namanya tingtung. Fungsi dari alat musik ini apa, Mas? Kalau pingtung ini lebih kayak ke agar pukulan tuh rancak, terus kalau lebih softnya itu pemanis sih. Pemanis. Lebih ke pemanis. Jadi seperti itu. Apalagi ya? Tamborin. Selingan. Ya, Oke, selingan. Selingan ini hampir sama ya. hampir sama. Tapi suaranya berbeda. Dia suaranya lebih nyaring daripada tingtung. Nah, seperti itu. Iya. Itu untuk apa itu namanya? Alat musik kentongannya. Ada namanya tamborin. Mana tamborinnya? Tamborin ya selayaknya tamborin. Ecek-ecek ya. Ya. Cek. Ya dimainkan secara umum. Dan ada satu suling. Enggak ada sulingnya di sini ya. Ada, masih ada suling. Soalnya biasanya pemain kentongan itu suling itu tidak menjadi apa istilahnya ya. Dia wajib di kesenian ini wajib. Tapi biasanya pemain itu beda gitu loh. Pemain sulingnya itu beda. Nah, seperti itu. Nah,
Itu tadi satu kesatuan bagaimana kesenian ini kemudian hadir. Kesenian ini hadir. Jadi seperti itu. Apa istilahnya ya? Kesenian ini dimainkan secara ensemble ya, ensemble atau bersama-sama yang tidak bisa terlepas antara satu dengan yang lain. Karena kemudian kesenian ini kan kesenian perkusi yang nilai keindahannya itu tidak bisa keluar ketika tidak ada dawai di situ. Makanya hadir seruling, ya bahkan sekarang ini makin kompleks lagi, hadir lagi organ, gitar dan sebagainya. Nah, kekuatan paling besar dari kesenian ini itu tidak istilahnya apa ya, tidak menutup dirinya, bisa apa ya, mengikuti bagaimana arus perubahan zaman ini terus bergerak, meskipun tetap jiwa dan rasanya itu kentongan ini ya ini kentongan gitu, selayaknya bilah apa itu namanya kayu nangka yang dilubangi yang memiliki resonansi suara, ya nilainya di situ. Jadi seperti itu. Untuk apa itu namanya kesenian kentongan seperti itu. Mungkin saya putarkan satu aja apa itu namanya ini ya, apa itu video yang ini sebenarnya teman-teman sudah bisa mengaksesnya di YouTube itu sudah ada. Jadi seperti itu, di YouTube sudah ada, sudah booming bagaimana kesenian ini dimainkan ataupun sebagainya. Jadi seperti itu. Oke. Bentar. Mana ya videonya? Atau mungkin Mas Fauzan dan teman-teman di sana mau live musik gitu nggak apa-apa Mas. Jadi langsung main satu lagu gitu aja. Jadi biar kan lebih enak ya teman-teman ya. Daripada kita lihat di YouTube, mending lihat langsung aja. Maksudnya saya butuh usulnya gitu sih. Soalnya ini teman-teman sendiri tidak sedang berkumpul. Kita punya problem itu, Bu. Ini. Bentar. Coba saya putar. Apa bisa? Waktunya sampai jam berapa nggih, Bu? Jam berapa? Selesainya Mas Fauzan sudah. Oh, gitu. Ya. Waktunya banyak kok ini. Ya maksimal 2 jam lah sampai jam 8-an lebih. Setengah 9 nggak apa-apa. Setengah 9 nggak apa-apa. Apa ini bisa diputar? Bentar, nggih. Makanya enak main live aja Mas sebenarnya. Sebenarnya, Bu, tapi teman-teman di sini tidak sedang berkumpul dan punya ada agenda sendiri-sendiri, ada yang latihan. Jadi seperti itu. Kok nggak keluar ya videonya ya? Nah, ini anak-anak kecil nih. Ini kemarin jadi persiapan buat deklarasi. Gini Mas Fauzan, mungkin videonya sebelum sama tekan share screen itu dibuka dulu ya. Nah, setelah sudah dibuka baru Mas Fauzan itu tekan share screen gitu. Nggih. Nah. Mana nih ya?
Solawat. Pi. Screenshot apa ini? Screenshot. Ini gaya jari 3 ke atas. Nah, ini kreasi dari teman-teman kentongan. Ini saya lihatkan bagaimana teman-teman sudah apa sudah masuk ini ya? Belum, Mas. Belum Jadi masuk memang, ya? ya. Jadi memang minta Udah iso. dibuka dulu dari laptopnya Mas Fauzan. Nah, Ah, setelah dibuka baru sampean klik share screen. Nah, jangan lupa agar ada suaranya itu yang pojok bawah sebelah kiri itu diklik audio. Oke, bentar nih. Sudah, ini saya share. Sorry, anu ya. Apa ya masih? Screenshot. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, Bu. Mungkin gini, Bu. Bisa ini kayaknya. Bisa, bisa. Hah? Kita foto ke HP aja seperti. Masih belum masuk, Ibu? Belum, Mas. Jadi yang tertampil di layar itu adalah folder-foldernya sampean. Jadi minta dibuka dulu memang. Dibuka dulu dari laptopnya. Nah, setelah sudah main di laptop baru sama tekan share screen. Itu. Kalau sudah main baru tekan share screen. Mohon Ya. maaf ya Bu, saya ini soalnya gapteknya kebangetan Ibu. Nggak apa-apa. Justru karena ini kan nanti bisa belajar. Jadi bisa berbagi musik kentongan ke seluruh penjuru Nusantara, Mas Fauzi. Ini soalnya di desktop saya itu di share screen ini tidak muncul Bu. Nah kan gini nggih. Ini muncul nggih? Nggak muncul. Tapi Jadi kalau gimana? Gini Mas Fauzan, itu videonya sudah dibuka dulu sama Mas Fauzan di laptop. sudah. Nah, setelah sudah kebuka itu, Mas Fauzan tekan share screen ya. Terus diklik videonya itu tadi. Nah, itu baru bisa. Nah, bisa. Bisa ini? Bisa. Memang harus begitu. Nah, suaranya coba ada nggak? Sudah ada suaranya Bu? Nggak bisa. Karena tadi yang di bawah pojok kiri sebelah pojok bawah sebelah kiri itu nggak diklik audio. Balik lagi, Mas. Oke. Oke. Audionya pripun Bu? Nah, ini kan videonya kan sudah dibuka, ya kan? Ya. Nah, setelah dibuka itu sama kan ngeklik share screen. Di bawah
Di bawah pojok sebelah kiri itu diklik audio yang ada tulisannya audio. Share audio. Share audio. Nah, pojok sebelah kiri. Pojok sebelah kiri. Ya, pokoknya ada tulisannya audio, lupa saya. Apa tulisannya itu? Apa audio setting ini ya? Ya, oke. Ya, itu benar. Audio setting. Habis itu ya. Oh, di stop dulu share-nya. Oh, Mas. Nggak usah, Pak. Nggak usah ribet itu. Share screen-nya di stop dulu aja. Yang tadi. Stop. Ampun. Oke, stop ya. Saman buka videonya lagi, ya kan? Oke. Nah, Ampun. terus kan sudah share screen ya. Lah, sebelum share screen itu ada di pojok sebelah kiri bawah, ada audio gitu. Volume audio. Oke, audio. Nah, terus langsung di share screen, Mas. Kayak tadi. Otomatis. Bisa, Mas Fauzan? Buatan, Bu. Boten. Sulit, Bu. Oke. Mungkin link YouTube-nya apa? Bisa dicari sama Bu Tias. Biar saya yang share screen aja. Padahal itu keren loh ya. Jadi langsung ke ini aja, Bu. Jember Autentik. Langsung ke Jember Autentik, Bu. Ada beberapa aktivitas di situ. Salah satunya ada aktivitas kentongan. Bener ini, Mas? Ya, bener ini, Mas Fauzan. Halo, Mas Fauzan? Ya, benar, Bu. Ini, Bu. Ya, ini ya. Oke. Bisa didengar suaranya? Bisa. Ya, oke.
Ini sudah kolaborasi, Bu. Masih murni gitu. Ada link video yang sudah saya kirim itu. Karena kesenian ini hanya memakai ada keyboard, bila pun elok pak dunia nak lupa dek peleklah bentang kenang. pakai bahasa Madura. Jadi Jembernya itu apa itu dapatnya di situ. Tidak hanya itu, kadang juga ada lagu pakai bahasa Jawa juga ada. Bahkan ada yang tidak jarang juga pakai bahasa Indonesia, lagu-lagunya orang Kentongan sendiri. Makin kesini
teman-teman juga makin kreatif bahwa kemarin lagi booming Lati kayak gitu ya itu di cover gitu dan bisa gitu loh. Kentongan ini bisa gitu loh, bisa menjangkau, menyentuh titik kesenian sejauh itu maksud saya. Yang menjadi kemudian kesenian kentongan ini ya khas Jember dan patut dilestarikan memang gitu. Karena punya energi yang bisa terus dibawa dalam perkembangan arus zaman ini, jadi seperti itu. Sebenarnya mungkin itu ya yang lebih penting, atau mungkin mau diputarkan satu lagi Mas yang sekiranya bisa dipahami, karena Butia saja saya sendiri tuh nggak bisa bahasa Madura sama sekali dan teman-teman juga nggak paham. Mungkin ada yang bahasa Indonesia gitu, linknya ada nggak? Atau mungkin ini kan sudah perpaduan antara alat musik patrol dengan musik modern yang lain ya, ada nggak yang pure musik patrol di situ? Dibuka dulu Mas Fauzan mic-nya karena masih di unmute gitu. Mohon maaf Ya, Bu. ya, oke, nggak Yang apa-apa. sudah saya kirimkan ke linknya ke Ibu itu Oh gitu. memakai lagu daerah itu dan Lagu dan daerah. masih patrol murni yang dipakai itu teman-teman. Ya. Oke, saya coba ya. Ini. Ya, bener ini ya. Bentar. Ya bener yang ini Bu. Mohon maaf Bu, ini ternyata cuma instrumen. Ya, nggak apa-apa. Ini sebenarnya lagu apa yang dimainkan? Ini memainkan lagu daerah Bu. Lilin, Tanduk Majeng, Yampo. Oh, lagu khasnya Madura ya. Ya ada apa itu namanya? Ada lagu ini apa? Papua itu Korambe. Oh, yang kurang deh, yang Jadi panjang memang. panjang. Pak. Ya, ini instrumen aja memang ya. Tapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa musik patrol itu apa namanya murni kentongan, hanya dimodif dengan string atau hal yang lain ya. Apa namanya kita di stop aja ya Mas. Banyak isi aja ya.
Nah, gitu. Oke, saya kembalikan ke Mas Fauzan untuk melanjutkan lagi. Oke, itu tadi bagaimana kesenian kentongan ini bisa hidup dan hadir di Jember. Terkait dengan sejarah, terus bagaimana kesenian ini bertahan sampai sekarang, bagaimana kesenian ini apa itu namanya istilahnya berkancah ya dengan teman-teman apa itu namanya istilahnya dengan kesenian-kesenian yang lain. Bahkan kemarin ada kompetisi musik dari Kemenparekraf itu. Kebetulan kan yang menang itu Jember, Bu. Yang mewakili itu kan teman-teman Linkrafin kemarin. Oh ya, Itu Linkrafin nah yang itu dapat juara kan 1 ya. dapat juara 1. Itu kan perpaduan musik IDM dengan musik kentongan juga ada di situ gitu. Musik kentongan di situ. Jadi ya itu tadi bahwa musik ini kemudian tetap marwahnya tetap menjadi musik tradisional ya, musik tradisi. Tapi jiwanya itu mengikuti jiwa zaman gitu loh. Mengikuti bagaimana zaman ini berakselerasi. Kentongan juga sama berakselerasi. Orang-orangnya juga sama berakselerasi. Jadi seperti itu. Mungkin dari saya cukup itu. Mungkin kita bisa lanjut diskusi atau bagaimana. Saya kembalikan ke Bu Tias. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Cukup, Bu. Mohon maaf juga ya, saya ada suara-suara ketok-ketok palu. Ya, makasih Mas Fauzan dan teman-teman untuk presentasinya terkait dengan alat musik kentongan ya. Jadi Bu Tias itu familiarnya nyebutnya patrol ya, tapi sekarang sudah menjadi alat musik kentongan. Silakan teman-teman, mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya kepada Mas Fauzan terkait dengan alat musik kentongan. Silakan. Terima kasih. Oh, Martin dulu. Oke, silakan Martin. Nah, ini dari Universitas Negeri Makassar, Mas Fauzan. Jadi Martin ini, Gorontalo ya? Lupa saya ya. Gorontalo atau Makassar kamu, Tin? Lupa, Bu ya. Universitas Negeri Makassar, Bu. Martin. Oh ya, dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Seni Tari, Drama, dan Musik, Mas. Sendera tari. Itu apa namanya faknya di situ ya. Silakan Martin, kalau ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Fauzan. Iya Bu, mohon maaf saya off cam karena kendala jaringan Bu. Ya, rata-rata begitu Mas Fauzan. Jadi off cam itu bukan tidak menghargai, tapi karena apa namanya sinyalnya nggak ngangkat kalau ngomong sambil gitu ya. Silakan Martin. Iya, pertama-tama perkenalkan saya Martin Alfiana dari Universitas Negeri Makassar. Saya sangat sangat tertarik dengan musik patrol yang tadi, terutama main sulingnya itu. Wah, aduh, gini Kak, saya penasaran itu musik patrolnya itu dari kayu ya. Terus cara buatnya itu gimana, dan yang stem alat musiknya itu ada orang yang bisa stem khusus atau gimana? Ya. Apa langsung ditimpali, Bu? Ya, langsung aja. Nanti kan kalau ada yang satu bertanya pasti akan nyambung-nyambung gitu Mas Fauzan. Oh iya. Dan Mas Fauzan juga bisa bertukar. Misalnya Martin itu di Makassar ada alat musik apa dan sebagainya. Jadi kita saling sharing gitu ya. Iya. Oke. Terkait dengan bagaimana alat musik ini dibuat dan bagaimana dirawat ya. Alat musik ini dibuat dari kayu utuh. Gitu. Dari kayu utuh, ya, bonggol kayu nangka yang utuh. Kemudian dilubangi selayaknya kalau membuat kentongan dari bambu. Nah, bedanya kan kalau bambu itu ada rongga di dalam kayu itu kan, di dalam
bambu itu. Kalau ini kan full kayu. Jadi ada alatnya itu ada tatah gitu. Ya alat tatah itu alat buat apa istilahnya? Biasanya buat ngukir, buat apa? Tapi Ya, bentuknya buat panjang. memahat lah istilahnya. Nah, alat pahat. Tapi bentuknya panjang yang sekiranya memenuhi diameter dalam kayu gitu, diameter kayu. Nah, itu dipahat pelan-pelan, dikit-dikit sampai kayu itu berlubang. Berlubang yang lubangnya itu hanya sekecil berapa sentimeter ya lubangnya? 2 cm, sekitar 2 cm ya. Lebih 2 cm. Sekitar 4 cm, tergantung apa alat musiknya. Kalau bumbuan ya sekitar lebar ya 4 cm dan sebagainya. Ya hanya segaris lubang itu aja. Dalamnya itu ngelubanginya ya meronggakannya itu ya dengan alat pahat itu. Nah, dipahat itu. Kemudian bagaimana merawat? Jadi kebetulan yang namanya Pak Sutaji itu, Bapak Sutaji itu dia itu sebagai apa istilahnya? Pencipta alat musik ini gitu. Pencipta alat musik ini, pengembang alat musik ini sampai menjadi alat musik yang sekarang ini gitu. Menghasilkan suara, resonansi suara yang menggema, resonansi suara yang berbeda-beda antara musik satu dengan musik alat satu dengan lain. Itu Bapak Sutaji itu alhamdulillah masih sehat. Bapak Sutaji sendiri itu dulunya ayah beliau itu seorang pembuat kentongan buat merpati. Tapi kemudian karena memang mungkin zaman ya Bapak Sutaji ini kayak pecah pemikiran, kayaknya alat ini bisa nih dibuat menjadi sebuah kesenian yang bisa dinikmati lebih dalam, lebih jauh lagi. Kemudian berkembang lagi ada pair di dalamnya, biar apa suara itu lebih menggema, bisa menggema lagi dan sebagainya. Jadi memang apa itu alat ini dari kayu utuh yang memang berubah. Untuk perawatnya sendiri ya memang ada pengrajinnya. Kebetulan memang banyak, ada beberapa pengrajin di Jember sendiri. Tapi kemudian yang bisa dipercaya, yang bisa apa ya istilahnya ada klik untuk stem, untuk merawat itu ya Bapak Sutaji itu tadi. Jadi seperti itu karena beliau sendiri kan apa ya istilahnya pengembang alat kesenian yang awalnya itu sederhana menjadi sekompleks ini kan beliau. Jadi istilahnya ya baik tetek bengeknya, bagaimana baiknya, bagaimana buruknya ya beliau yang tahu. Jadi seperti itu untuk alat musik ini sendiri. Itu Bu. Makasih. Gimana Martin? Ada feedback untuk Mas Fauzan? Iya Bu, ada. Terima kasih silakan. Kak. Oke, mungkin ada yang lain yang ingin bertanya sama Mas Fauzan. Silakan. Riman sepertinya tadi yang mau bertanya. Ya, Riman mau bertanya sama Mas Fauzan. Oh, belum. Oh ya, silakan Riman. Ya saya. Oke, untuk pertanyaan saya, apakah ada kayak gerakan atau apa ya? Bagaimana caranya pemerintah untuk tetap melestarikan musik patrol ini? Apakah ada sesuatu yang dilakukan? Terkait dengan bagaimana peran pemerintah kemudian melestarikan kesenian ini, di beberapa tahun terakhir ini pemerintah berusaha untuk ini ya mengangkat dan ikut campur dalam hal pelestarian ini. Bahkan di tahun ini itu kemarin sempat ada istilahnya apa ya, seminar terbuka gitu untuk membicarakan bagaimana kesenian ini lahir, hadir dan hidup di Jember, yang kemudian diajukan menjadi warisan tak benda oleh pemerintah Kabupaten Jember kemarin itu. Tapi keputusannya itu masih belum
belum apa itu namanya belum turun bahwa kesenian ini adalah kesenian murni dari Jember. Jadi itu kalau untuk peran pemerintah ya di beberapa tahun terakhir ini pemerintah mulai apa ya istilahnya ya ikut campur, berusaha untuk ikut andil dalam hal pelestarian, mempertahankan dalam hal apa itu tetap nguri-nguri budayanya itu di beberapa tahun terakhir ini sudah mulai terasa. Jadi seperti itu. Oh ya, nambahi bahwa kemarin pun gerakan yang teman-teman lakukan menjadi apa ya berusaha menjadi satu gitu loh, antara kelompok satu dan kelompok lain menjadi satu asosiasi atau satu organisasi yang bergerak di wilayah Kentongan, bagaimana pemajuan Kentongan, bagaimana pendidikan nantinya, edukasi di wilayah Kentongan, bagaimana publikasi di wilayah Kentongan. Ini didukung penuh gitu loh oleh pemerintah kabupaten dengan adanya dukungan secara material bahkan ataupun moral pada proses deklarasi kemarin. Jadi seperti itu. Jadi saya rasa di beberapa tahun terakhir ini pemerintah sudah mulai tergerak untuk bagaimana mereka bersikap untuk melestarikan kesenian ini. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih Mas. Ya, itu tadi Riman Kasim Mas Fauzan dari Universitas Negeri Gorontalo. Program studinya FKIP Bahasa Inggris. Oke, mungkin ada lagi yang bertanya kepada Mas Fauzan, silahkan. Yang lainnya mungkin Agnes atau Yusti Taneo dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Yusti mau bertanya? Saya tidak ada, Bu. Oh, tidak ada. Atau mungkin Tidak ada yang pertanyaan, Bu. tidak ada pertanyaan. Kalau di Nusa Tenggara Timur sendiri ada alat musik apa? Atau musik apa yang khas dari daerah sana, Yusti? Kalau dari Nusa Tenggara Timur itu alat musiknya sasando, Bu. Sasando ya. Sasando itu. Mungkin ada persamaannya Mas Fauzan dengan patrol? Nggak ada ya, karena itu alat musik pekik. Iya, kalau patrol itu cenderung ke pukul ya, alat musik. Ya. Gitu. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman, silahkan. Atau mungkin Mas Fauzan ingin bertanya dengan teman-teman, misalnya di Padang ada musik apa? Atau Yuni mungkin mau bertanya, Yuni Adela? Ini dari sebentar Ibu, Universitas sedang ya. azan Ibu, sebentar. Oh, sedang azan sebentar ya. Oke, berarti kita tunggu dulu ya. Jadi Yuni Adela ini Mas Fauzan dari Universitas Andalas, program studi teknologi hasil pertanian. Pokoknya ini mahasiswa jauh-jauh semua. Dan kalau malam ini biasanya kesusahan sinyal. Tadi banyak yang Japri Butias nggak bisa masuk karena sinyalnya nggak ngangkat. Kadang mereka tuh sampai ke perjalanan jauh agar bisa mengikuti kuliah daring. Nah, itu perjuangannya tuh sampai seperti itu, Mas Fauzan. Kalau di luar Jawa. Untuk program modul Nusantara ini sendiri apa ini, Bu Tias? Apa teman-teman nantinya ada rencana juga untuk datang ke Jember ataupun apa seperti itu, Bu Tias? Ya, seharusnya seperti itu Mas Fauzan. Dan saya itu sudah diomeli sama 20 mahasiswa ini. Kapan Bu saya ke Jember? Tapi kembali lagi pada kebijakan universitas, bahwasanya Pak Rektor dan jajarannya, terutama yang mengurusi akademik itu Prof. Slamin, selaku Warek 1, itu belum mengizinkan untuk mengadakan kuliah luring. Nah, jadi teman-teman modul Nusantara yang lain yang sepahaman Butias itu UGM sudah, UNS dan beberapa lainnya itu sudah luring. Karena memang kalau kegiatan kunjungan atau pertunjukan itu kan feel-nya nggak dapet. Nah, iya. Makanya kemarin seperti hari kuliner itu ya saya kunjungan sendiri ke Primadona, Mas. Wawancara dengan Pak Rindra selaku orangnya, belanja sendiri nanti makan. Terus teman-teman ya bertukar, misalnya Riman di Gorontalo
kalau punya makanan khas apa gitu. Jadi kita main makan-makan sendiri, beli-beli sendiri gitu. Nah, saya membayangkan kalau itu bisa dilakukan secara luring ya, luar biasa. Kita berkunjung ke Wedang Cornya Puas, terus ke UD Primadona, tapi sudah nggak ada harapan, Mas. Karena di UNED sendiri yang boleh kuliah luring saja itu cuma angkatan 2020, ya kan? Dan itu juga dibatasi untuk anak lokal Jember sendiri, yang luar Jember tidak diperkenankan. Nah, begitu. Ya, oke. Misalnya luring ya, saya ajak ke sekretariatnya Mas Fauzan dan teman-teman kita nanti live musik di sana. Nah, Iya. begitu. Oke, silakan Yuni. Ya, gimana Mas Fauzan? Baik Ibu. Ya, silakan Yuni. Baik Ibu. Untuk dari saya sendiri itu tidak ada pertanyaan Ibu. Saya cuman kesan pertama pas melihat kesenian dari Jember, musiknya itu luar biasa gitu. Kenapa? Karena saya ngerasa orang-orang Jember terkhususnya itu punya darah seni yang tinggi gitu. Bahkan untuk kalau misalnya kentongan itu kan umumnya dipakai cuma untuk di pos ronda gitu ya Ibu. Tapi dengan seninya orang Jember bisa menyulap jadi alat musik dan itu ketika dimainkan tadi di video itu tuh punya ciri khasnya sendiri gitu. Dan dengan tangan-tangannya orang Jember itu ketukannya gitu itu akhirnya punya nada yang sendiri juga kayak gitu. Mungkin itu kesan dari saya Ibu untuk alat musik kentongan Ibu. Ya, terima kasih Yuni. Kalau di Padang sendiri, ini dari Padang Mas aslinya. Ada alat musik apa yang khas dengan Padang atau orang Minangkabau? Alat musik itu yang saya ingat itu ada 5 Ibu. Yang pertama itu talempong. Talempong itu kalau di gamelan itu mungkin bonang Ibu yang dipukul-pukul. Bonang, ya. Kemudian juga ada rabab. Rabab itu kayak biola Mas, tapi dia versi kecil kayak gitu. Nah, yang ketiga itu suliang, saluang. Saluang itu hampir sama seruling, tapi lubang-lubangnya itu lebih sedikit dibandingkan seruling gitu dan memainkannya tuh hampir sama kayak seruling yang dimainkan sama Mas sebelumnya gitu. Terus apalagi ya? Gong juga ada yang kayak di belakang Mas itu kami juga punya gong gitu. Terus satu lagi itu ada namanya serunai. Serunai itu hampir sama kayak ya serunai itu pupuk serunai. Trompet. Iya, trompet kayak yang itu Mas, yang dipakai Tapi lebih di kecil ya? India. Iya, yang di India yang untuk yang dipakai buat yang sama ular itu loh Mas. Nah, itu namanya serunai kayak gitu. Itu yang dari Sumatera Barat yang Ella ingat, Bu. Dikembalikan ke Ibu Tia. Ya, makasih Yuni Adela. Oke, mungkin ada tanggapan dari Mas Fauzan? Kemudian saya agak cerita dikit terkait dengan bagaimana kesenian ini kemudian hadir di Jember juga. Di Jember itu ada perhelatan setiap 1 tahun sekali, itu namanya ada parade, ada karnaval musik patrol namanya, yang itu diselenggarakan oleh teman-teman UKM kesenian juga, UKM, unit kegiatan mahasiswa, UNED, yang tiap tahun itu diselenggarakan gitu. Dimana di situ ya karnaval ada rute yang harus ditempuh gitu. Biasanya berapa kilo Mas? 5-6. 5-6 kilo gitu. Dengan kalau dari teman-teman mana sampai mana Mas? mulai dari double UNED, pintu gerbang UNED sampai alun-alun Jember. Ya. Itu berbarengan dengan disnatalisnya UNED biasanya? Tidak. Oh, enggak. Itu biasanya momen hari raya puasa, bulan Ramadan. Oh iya. Bulan Ramadan. Nah, karena apa? Karena ya saya sendiri kurang tahu ya. Kemudian kentongan ini identiknya itu dengan Ramadan. Identiknya Ramadan. Energinya itu banyak. Kemudian ini sebelum-sebelumnya ya. Energinya itu banyak itu dan terkumpul
dan besar itu pada waktu Ramadan. Jadi gitu. Di hari-hari biasa seperti semacam ini ya tidak ada perhelatan atau pagelaran. Yang kemudian itu menjadi satu PR juga buat teman-teman bahwa kenapa kok harus Ramadan? Kenapa Ramadan? Bahwa kesenian ini hadir harus jangan momentum. Nah, itu. Tapi memang kemudian perhelatan Karnaval Musik Patrol itu apa istilahnya ya? Tidak bisa dinilai hanya sebatas ya hanya karnaval. Oh, hanya karnaval enggak. Bahkan sebenarnya nilai dari kesenian ini mungkin sama sejajarnya dengan apa itu namanya JFC. Kalau teman-teman tahu JFC itu bahkan lebih tua kesenian musik patrol loh. Lebih dulu adanya event Karnaval Musik Patrol daripada Jember Fashion Carnival. Tapi kemudian ya tidak tahu ya faktornya apa. JFC yang lebih mendunia. Jadi seperti itu. Itu juga menjadi PR bagi saya, tidak hanya untuk teman untuk kesenian dari Jember sendiri, Kentongan sendiri. Ini menjadi PR bagi seluruh kesenian-kesenian yang ada di daerah-daerah lain. Bahwa kesenian tradisi itu hanya dianggap dan dimaknai sebatas nilai ketradisian itu tadi, sifat ketradisian itu tadi. Bahwa yang saya pahami kemudian tidak, sifat itu kemudian harus dilepaskan. Agar apa? Agar langkah dari satu kesenian itu bisa lebih luas lagi. Jangkauannya lebih luas, jangkauan itu lebih lebar, lebih mengakar lagi, lebih kuat lagi, sehingga identitas-identitas kultural yang ada di wilayah-wilayah dan daerah-daerah itu lebih kuat, lebih dipercaya, lebih menjadi motivasi. Awalnya saya juga sama, bahwa kesenian apa sih Kentongan ini? Apa yang nilai-nilai yang kemudian muncul. Nah, tapi kemudian seiring perkembangan zaman, ya tadi itu bahwa kesenian ini sangat dalam, kesenian ini bisa melangkah jauh ke depan dan sebagainya. Yaitu harapan saya juga teman-teman di daerah masing-masing, entah itu di Aceh, entah itu di Gorontalo, ya bagaimana kesenian masing-masing itu bisa diamini, bisa dijalankan, ritusnya itu bisa dihidupkan lagi, agar menjadi besar, menjadi identitas yang kuat bagi teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Itu sih, Bu. Luar biasa ya jawaban dari Mas Fauzan. Jadi beliau itu selaku pelaku dan peneliti. Nah, ini bisa menjadi bias nanti ya kalau tidak independen ketika meneliti. Iya. Jadi bias kalau kita pakai metode kualitatif itu ya, kualitatif itu kan ada bias, artinya si peneliti sekaligus sebagai objek penelitian. Itu harus independen itu nanti Mas Fauzan. Tapi luar biasa pesannya kepada teman-teman Nusantara ya, bahwa kita terutama generasi muda ya Mas Fauzan ya punya apa istilahnya, punya kesempatan, punya beban moral untuk atau tugas lah, mahasiswa itu kan sebagai agent of change. Bagaimana kita bisa tetap melestarikan lokal genius, salah satunya adalah terkait dengan alat musik tradisional. Yang itu katanya Mas Fauzan tadi itu bisa berkembang mengikuti apa zaman yang ada. Jadi tidak terbelakang gitu loh ya, meskipun tradisional tapi mengikuti arus zaman yang ada. Nah, kira-kira begitu. Oke, mungkin ada yang lainnya yang ingin memberikan tanggapan atau sharing-sharing kepada Mas Fauzan. Monggo teman-teman. Vika Junior mungkin. Halo Vika. Ini sinyalnya yang kadang nggak ngangkat. Iya, Bu. Ya, Vika mungkin ada yang ingin disampaikan kepada Mas Fauzan atau yang ingin ditanyakan?
Kalau dari Vika mungkin sekedar sharing ya Bu, karena Silakan. di tempat Vika itu di Sumatera Utara ada namanya Gondang 9. Nah sekarang itu sudah sangat jarang lah Bu dipakai karena dianya emang Gondang 9 itu untuk dipakai di upacara adat kayak pesta marga, cuma kayak gitu Bu, karena biasanya kalau dulu masih upacara pernikahan yang ada upacara adatnya masih memungkinkan untuk dipakai, cuma karena sekarang memang jumlahnya pun cuma sedikit, karena memang jumlahnya cuma sedikit dan susah juga didapat, jadi sekarang sudah sangat jarang ditemukan Gondang 9 itu di Sumatera Utara Bu. Oh gitu. Berarti sudah tidak begitu familiar ya. Hanya pada upacara-upacara adat tertentu atau kegiatan-kegiatan tertentu. Ya, silakan tanggapannya monggo Mas Fauzan. Iya sih. Ya itu tadi saya tadi kayaknya saya juga bahwa kesenian itu hanya diobjekkan sebatas sesuatu yang sakral, sesuatu yang punya nilai magis dan sebagainya. Tapi kemudian tidak dinilai, tidak dihitung konsekuensi-konsekuensi ke depannya. Itu harusnya menjadi satu bahan kajian bagi seluruh aspek ya, entah itu pemerintah, entah itu masyarakatnya sendiri. Bagi saya yang paling terpenting dalam ritus kehidupan dan bagaimana keberlangsungan hidup satu entitas itu ya yang difikirkan adalah segala aspeknya. Ketika nilai magis itu berusaha dimunculkan, marwahnya itu dimunculkan dan tetap terjaga, dalam artian tetap terjaga, dan tidak ada jalur lain kecuali ritual-ritual, ya harus istilahnya apa ya, harus mencari cara bagaimana marwah ini tetap terjaga, nilai ini tetap dijunjung, tapi tidak hanya di satu jalur. Maksudnya kan itu. Saya juga sempat istilahnya, kalau saya membuat karya, saya sempat membuat karya di 2018. Ada satu tradisi di daerah saya, Puger, karena daerah saya itu pesisir, itu ada tradisi, itu namanya ngojur. Ngojur itu meminta, jadi minta gitu loh. Jadi ada entah itu ibu-ibu, entah itu anak-anak, entah itu pemuda, ketika ada musim rame ataupun musim ikan itu lagi banyak, orang-orang yang punya kerentek atau punya niatan ngojur, mereka tuh dengan senang hati ngojur, enak ngojur, tanpa memikirkan bagaimana susahnya nelayan ini minta dan sebagainya. Nah, kemudian hal itu semakin ke sini ya semakin habis, semakin tidak ada. Bagaimana cara saya melihat hal itu, ritus hidup itu, ritus tradisi itu tetap ada dan tetap dikenang, memonumen, ya saya buat karya gitu. Saya buat karya tari yang itu judulnya Ngojur Panguripan. Memang kemudian sebenarnya tidak cukup mewakili, tapi di situ minimal orang itu tahu, orang itu istilahnya apa? Terpantik bahwa oh ada kesenian itu, oh ada tradisi semacam itu. Nah, semacam itu loh yang harusnya memang disadari oleh segala aspek dan segala elemen, terutama kepada pelaku kesenian itu. Bagi saya seperti itu sih. Sangat jangan sih bagi saya, apa ya istilahnya? Jangan sampai kesenian tradisi itu hilang begitu saja. Jangan sampai kesenian tradisi itu dibiarkan begitu saja. Meskipun dalihnya adalah nilai, marwah dan sebagainya. Harus dicari solusi ya, seperti itu kalau dari saya.
Itu Bu. Ya, makasih. Mungkin Vika ada feedback untuk Mas Fauzan? Kalau untuk Gendang Sembilannya itu sendiri ya kan Mas, di acara-acara pernikahan itu masih ada gondang, cuma dia udah nggak gondang 9 gitu. Jadi dia masih ada, cuma ya nggak kayak aslinya, karena memang untuk nyari yang aslinya itu sudah sangat sulit dan harganya, untuk harga sewanya saja beberapa juta gitu. Makanya sekarang sudah jarang dipakai. Ya itu ya. Kemudian itu menjadi satu kasus problem lain yang memang bagi saya tidak satu permasalahan itu tidak akan pernah berhenti kok. Penyelesaian itu pasti ada. Terutama semacam ada kayak ini pertunjukan wayang juga. Saya lihat intensitas pertunjukan wayang di desa saya sendiri ya yang bisa dilihat itu kemudian minim sudah, makin tahun makin minim, makin tahun makin habis. Yang awalnya itu hanya istilahnya mohon maaf sunat itu apa ya khitanan itu pasti nanggap wayang, sekarang enggak karena memang biayanya mahal. Tapi kemudian ada satu hal yang berusaha menyelesaikan permasalahan itu. Jadi saya pernah tahu bahwa pemerintah desa kemudian setiap tahun itu mengadakan pertunjukan wayang. Ada pertunjukan wayang ketika ada selamatan desa. Nah, bagi saya itu kan satu penyelesaian masalah bahwa ternyata pemerintah desa yang bisa istilahnya punya tanggung jawab murid-murid budaya, yang punya istilahnya yang punya biaya, yang punya hajat, yang punya tanggung jawab tetap bertahan, nah, semacam itu. Maksud ya harus ada skop yang lebih besar lagi ketika memang perseorangan ini tidak bisa istilahnya melestarikan. Ya skopnya ditarik lagi pemerintah desa. Kalau gagal pemerintah desa ya ditarik lagi. Entah itu kecamatan atau kota atau bahkan provinsi. Kan seperti itu sih. Saya sih. Cukup, Bu. Ya, makasih Mas Fauzan. Jadi memang Mas Fauzan ini dan kakak-kakak yang kemarin ya di Tari Sadeng itu Kiki apa Keke? Kika. Oh Kika dan Azila itu salah satu generasi muda ya yang peduli akan kebudayaan tradisional atau kebudayaan lokal. Mungkin ini bisa menjadi salah satu inspirasi ya bagi teman-teman bahwa kita bisa membranding ya Mas ya, atau kita bahkan bisa menjadi brand ambassador untuk tetap melestarikan kesenian tradisional dengan kemasan milenial saat ini. Jadi Mas Fauzan ini dengan kakak-kakak yang kemarin itu punya ada sanggarnya, terus dibuat channel YouTube, berharap bisa mewakili atau bisa memperkenalkan kepada generasi Z maupun generasi milenial. Nah, gitu teman-teman. Mungkin ada yang lain? Kalau nggak ada kita akhiri. Oh Martin, ya silakan Martin. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Iya Bu, kalau saya juga mau sharing tentang kesenian tradisional yang ada di daerah saya. Saya dari Mamasa, cuman kuliahnya di Makassar. Saya aslinya dari Sulawesi Barat. Nah, kalau saya lihat kendala yang paling konkret juga bisa dipengaruhi oleh mungkin apa ya, kalau di daerah saya kan untuk kesenian itu khususnya ini mungkin di bidang tari-tariannya itu kita enggan untuk bagaimana melestarikan salah satu kebudayaan itu karena salah satu kekayaan budaya itu karena begini, di sana sudah ada kita sudah pecah menjadi dua keyakinan. Yang satu kan masih menganut adat kepercayaan. Jadi kalau kita misalnya bergerak, itu terkadang
kita takut apakah ini akan menyalahi aturan dan norma-norma dalam adat saudara-saudara kita yang masih menganut adat kepercayaan. Dimana kalau misalnya kita bagi mereka untuk mempertunjukkan tarian adat itu, bagi mereka itu sangat istilahnya pemali, karena itu tidak bisa dilakukan di sembarang situasi, kondisi. Dia harus pada saat waktunya, maksudnya pada saat hari keagamaan mereka baru tari-tarian itu bisa dipertunjukkan. Dan itu pun kita waktu misalnya pertunjukan ini diadakan, itu kita benar-benar dilarang mereka mendokumentasikan. Dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang itu masih pemali untuk dilakukan, tetapi itu adalah suatu batasan bagi kita untuk bisa menggali lebih lanjut mengenai bagaimana sebenarnya tari-tarian ini. Nah, itu adalah salah satu kendala kita untuk mengembangkan dan melestarikan salah satu kekayaan budaya itu. Jadi ini adalah suatu tantangan besar. Kalau saya pribadi, saya sangat punya kerinduan yang sangat besar untuk bagaimana sih ini kekayaan budaya yang ada di daerah saya itu tidak punah begitu saja. Karena kalau misalnya kita terpaku dengan ini, maka perlahan-lahan ini akan dilupakan. Kenapa saya bisa katakan demikian? Ya, misalnya saat ini kan pandemi, jadi kita juga dibatasi dalam hal misalnya berkumpul. Jadi itu sudah dibatasi. Untuk kegiatan keagamaan juga ya tentunya sudah jarang dilakukan, dan tentunya itu untuk 2 tahun terakhir ini dia tidak dilaksanakan. Nah, itu adalah salah satu contoh kita sudah tidak bisa melihat pertunjukan ini. Jadi secara tidak langsung kita sudah akan melupakan bagaimana sebenarnya tari-tarian itu. Nah, jadi seperti yang dikatakan Kak Fauzan tadi, pasti semuanya itu punya jalan keluarnya. Jadi sebagai generasi, ya kita harus, ini menjadi sebuah PR bagi kita, bagaimana supaya kita menemukan jalan keluar itu. Jangan sampai hanya karena dalil pemali, kita akhirnya kehilangan salah satu kekayaan kebudayaan kita. Nah, terus untuk di bagian musik, di tradisional yang dari kampung saya itu ada pompang suling. Jadi puji Tuhan ya sampai sekarang itu masih dilestarikan dan juga sering dipertunjukkan di, misalnya kalau ada kegiatan keagamaan atau festival-festival itu masih sering dipertunjukkan. Tapi itu juga masih tetap menjadi PR bagi kita bahwa itu tetap harus dikembangkan dan masih butuh untuk dirawat terus-menerus. Jadi itu sekedar sharing dari saya, Kak. Ya, terima kasih Martin. Mungkin Mas Fauzan ada tanggapan? Ya mungkin sedikit ya, memang problemnya cukup kompleks. Tapi kemudian yang harus itu satu hal yang kemudian sangat kompleks bagi saya, dan pemahaman itu tidak cukup hanya satu sudut pandang kemudian untuk menyelesaikan. Tentu banyak jalur, banyak metode yang harus ditempuh. Tapi bagi saya terus kemudian hukum-hukum semacam itu memang sangat sulit. Kemungkinannya memang ada 2, bahwa mereka menutup diri untuk kelestarian kehidupannya, atau memang dia terbuka dengan konsekuensi juga kesenian dan istilahnya tradisinya itu memang akan tergerus. Memang kemudian problem itu yang
akan berlanjut. Tapi kemudian ada jalur yang tidak bisa kita sentuh dan kita jangkau. Kemudian ambil satu contoh, pada satu suku di Jawa, di Banten khususnya, ada suku Baduy, di mana mereka sampai detik ini gitu loh, tetap memegang erat tradisi dan budayanya, tanpa kemudian istilahnya mereka itu terlepas dari akarnya gitu. Mereka juga bisa meminimalisir bagaimana mereka itu mengalami perpecahan, di mana ada orang Baduy dalam yang kemudian memilih menjadi Baduy luar. Ada Baduy luar itu memilih menjadi masyarakat biasa, sehingga dia itu tidak lagi diterima di Baduy. Itu sangat minim. Tapi kemudian mereka bertahan dan mempertahankan ritus kehidupannya. Nah, itu kan menjadi pertanyaan lagi kepada siapa itu namanya, kawan Martin kan, saudari Martin, apakah sejauh mana sih adat itu bergerak hidup dalam zaman ini, ketika memang kemudian adat itu kuat di tataran internal mereka, bagi saya tidak ada masalah. Tapi kemudian ketika ada problem di sini, yaitu harus benar-benar banyak banyak pembahasan yang harus dibicarakan. Bagi saya seperti itu. Untuk yaitu kembali lagi kelestarian itu tadi. Kemudian dalih, ya mohon maaf ya, dalih pamali itu tadi yang harus kemudian diselesaikan. Nah, dan sebagainya. Bagi saya seperti itu, membicarakan soal tradisi ini. Cukup, Bu. Ya, terima kasih Mas Fauzan. Mungkin itu ya teman-teman, karena mengingat jamnya sudah jam 8 lebih, atau satu kali lagi mungkin kalau ada yang disampaikan, kalau nggak ada ya sudah. Cukup ya? Oke, jadi nanti kalau yang masih kurang penasaran dengan alat musik patrol ya, nanti bisa menghubungi Mas Fauzan mungkin kalau mau sharing apa dan sebagainya. Jadi Mas Fauzan ini dan kakak-kakak yang 2 kemarin pegiat tari sadeng itu adalah salah satu potret bahwa pemuda itu punya peran besar dalam pelestarian budaya tradisional ya. Gitu ya intinya Mas Fauzan ya. Mas Fauzan, sekali lagi terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya untuk berbagi di kelas modul Nusantara 9 Universitas Jember. Semoga alat musik kentongan ya atau akor bisa tetap lestari dan bisa berkembang seiring zaman. Salam buat teman-teman yang ada di sekretariat. Terima kasih Mas Fauzan. Mas Fauzan bisa live dari Zoom ya? Oh, oke. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih teman-teman. Ingin disampaikan kepada teman-teman, silahkan, monggo. Ya, terutama saya mohon maaf ketika kalau ada salah kata, salah pengucapan atau sebagainya gitu loh. Sikap saya selama proses diskusi ini. Pesan saya kepada teman-teman jangan sampai menyerah di jalur perjuangan, memperjuangkan apapun, khususnya ketika kita di modul Nusantara ini banyak membicarakan soal kebinekaan, kemanusiaan, kesenian dan sebagainya. Itu harus tetap dipegang karena kita menjadi tonggak pada saat ini dan besok itu pasti kita tidak akan pernah diwarisi hal yang kemudian bisa kita teruskan ketika kita tidak memperjuangkan dari sekarang. Kita munculkan, kita perjuangkan, ketika itu tidak kita lakukan, ya tidak akan ada lagi. Jadi seperti itu. Jadi tetap semangat, tetap di jalur-jalur perjuangan itu, jangan sampai menyerah, jangan sampai merasa gagal dan sebagainya. Terus dilawan
rasa-rasa yang sifatnya apa ya, kekecewaan ataupun kalau niatnya bagus pasti bagus hasilnya. Jadi seperti itu. Cukup sekian. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima Cukup, Bu. kasih Mas Fauzan. Ya, terima kasih, salam buat teman-teman di sekretariat. Monggo. Sikap. Kulo live nggih, Bu. Ya, silakan monggo. Jadi itu teman-teman, apa namanya, kenapa saya memakai pembicara itu yang sekaligus pelaku dan generasi muda. Harapannya Bu Tias adalah bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap melestarikan hal-hal yang berkaitan dengan kebinekaan. Nah, mungkin cukup gitu aja ya teman-teman ya. Besok kita kelas inspirasi jam berapa? Baiknya jam 9 atau jam 10? Teman-teman? 9 aja ya. Biasanya Martin ada kegiatan. Jam berapa Yosti? 9 saja, Bu. 9 ya. Oke, Jam dan tadi sudah jam 9 ya, 9 ya. Dan tadi juga sama Bu Tias juga sudah dibuatkan link Zoom ya, jam 9. Dan kita punya waktu 2 mingguan lah untuk mempersiapkan proyek kontribusi sosial yang nantinya akan kita berdiskusi sendiri untuk mempersiapkannya. Oke, mungkin itu aja ya dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman.